Relevansi strategi perang Pangeran Sambernyowo di era digital. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ngatawi Arsastro. Nah, ketika saya datang ke Solo kali ini, ingatan saya langsung tertuju pada salah satu sosok yang luar biasa, yaitu Raden Mas Said yang dikenal dengan Pangeran Sambernyowo. Beliau ini adalah sosok yang sangat istimewa. Seorang kesatria yang gagah berani, cerdas, dan berwibawa. Ada yang menarik dari sosok seorang Raden Mas Said ini. Kenapa dijuluki Pangeran Sambernyowo? Karena beliau ini ahli strategi perang yang sangat membahayakan musuh. Sehingga ketika beliau terjun ke medan perang dengan pasukannya, musuh-musuh banyak yang menjadi korban. Ada 3 strategi perang. Yang pertama yaitu strategi dedemitan. Strategi dedemitan ini adalah suatu strategi pertempuran yang senyap, nggak berbentuk strategi seperti demit, seperti makhluk halus, yang susah dilacak jejaknya, begitu melakukan penyerangan, kemudian hilang begitu saja tanpa jejak. Jadi strategi dedemitan ini strategi yang paling merepotkan karena susah diantisipasi dan susah dilacak jejaknya. Yang kedua adalah strategi perang weweludan atau belut. Strategi perang weweludan ini dilakukan oleh para laskar atau para prajurit yang pandai berkeliat, yang pandai menyembunyikan diri. Sehingga licin, susah ditangkap, susah diikuti. Licin seperti belut. Strategi yang ketiga adalah strategi perang jejembrungan. Jejembrungan itu adalah strategi perang yang langsung datang dan menggerutuk seperti layaknya orang gila. Jembrung itu kalau bahasa Jawanya gila. Jadi langsung menggerobyok lawan berhadapan sehingga seperti orang gila yang tidak takut dan tidak punya rasa untuk minder sedikit pun. Langsung menyerang secara membabi buta. Aktualisasi strategi perang Pangeran Sambernyowo dalam perang narasi di era digital. Nah guys, dari sini kita bisa melakukan suatu aktualisasi terhadap strategi perang yang dilakukan oleh Raden Mas Pangeran Sambernyowo ini. Strategi ini berlaku pada perang fisik, yang medannya adalah medan perang, berhadapan langsung dengan lawan, yang membawa senjata pada masing-masing pasukan. Tapi dalam konteks kekinian, ketika peperangan saat ini adalah perang informasi, ketika peperangan saat ini adalah perang narasi, ketika perang sekarang adalah perang di media sosial, kita bisa mengadopsi skenario-skenario pertempuran yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyowo ini. Misalnya, kita bisa mengaktualisasi strategi perang dedemitan. Kalau saya umpamakan strategi perang dedemitan itu adalah strategi perang dalam konteks perang media, ya mirip-mirip seperti akun-akun robot. Mereka melakukan suatu counter narasi, suatu penyerangan melalui narasi. Mereka susah dilacak jejaknya, susah dilacak identitasnya karena dia menggunakan akun-akun robot itu ya, yang tidak jelas identitasnya. Seperti demit, ada dampaknya, ada wujud serangannya, tetapi wujud orang yang melakukan penyerangan itu tidak jelas. Yang kedua, strategi perang wewelutan. Dalam konteks perang digital seperti sekarang ini, strategi wewelutan itu bisa kita ibaratkan atau kita aktualisasikan dengan membuat narasi-narasi yang licin, lincah, susah dipatahkan argumen-argumennya, susah dipotong atau susah dikalahkan karena dia licin seperti orang yang berdebat gitu, memiliki banyak argumen untuk mempertahankan
narasi atau wacana yang dibangun kemudian diintrodusir melalui medsos ini. Nah, strategi perang jejemblungan saat ini ya strategi perang awur-awuran aja di media massa. Seperti yang dilakukan para ustadz yang ngomong seenaknya, mencaci maki orang seenaknya, kemudian mengeluarkan statement-statement ngawur, nggak punya basis data, basis teori, basis informasi yang jelas, yang penting teriak kenceng di media massa, seperti orang gila yang kemudian melakukan penyergapan dan penyerangan narasi secara membabi buta. Nah, ini guys, hal menarik yang bisa kita ambil dari sosok Raden Mas Said, seorang ahli strategi perang, yang bisa kita aktualisasikan dalam melakukan perang narasi di era digital seperti yang ada sekarang. Semua strategi bisa digunakan siapapun dan untuk kepentingan apapun. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi dari strategi perang Raden Mas Said ini untuk membangun suatu kebaikan, membangun kemaslahatan, dan memperjuangkan kepentingan publik secara merata. Terima kasih guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Alzastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alzastro, S.Ag, M.Si adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alzastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.